pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Kita masih berdiskusi soal bagaimana di sini ada 3 ketua tim sukses dari masing-masing paslon di Pilkada Jakarta. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana masing-masing paslon Pilkada Jakarta saling berebut dukungan dari pendukung Anies Baswedan yang biasanya dikenal sebagai anak Abah. Kita akan tunjukkan dulu bagaimana survei dari lembaga survei, salah satunya itu Poltreking. Bagaimana mereka memotret sebetulnya dukungan dari anak Abah sejauh ini itu banyakkan mengalir ke paslon mana sih? 01, 02, atau 03. Dan berdasarkan survei dari Poltreking, 45,5% suara pendukung Anies itu diterima oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Saya harus tanya ke Cak Lontong, ketika survei terbaru menunjukkan hal seperti ini, mengkhawatirkan tidak buat pasangan Pram Rano yang saya yakin juga pasti sebetulnya ingin mendapatkan dukungan dari anak Abah? Ya, tentunya yang paling mengkhawatirkan kita adalah ketika warga Jakarta ini nanti salah memilih pemimpin. Itu yang utama. Jadi balik lagi itu masalah angka survei, saya kira itu kajian ilmiah yang menjadikan bahan bagi siapapun paslon untuk menjadi lebih baik. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana sebenarnya apa yang dilakukan paslon kami, Mas Pram, Bang Dul, itu silaturahmi dengan gubernur-gubernur terdahulu. Dari Bang Sutiyoso, kemudian Bang Foke, Pak Ahok, juga termasuk Pak Anies. Itu dilakukan yang tujuannya memang, karena begini, Jakarta ini tidak bisa dipimpin oleh siapapun yang selalu memulai dari harus baru, dari nol. Karena ini kota yang sejarahnya sangat panjang gitu ya. Dan kalau semuanya dimulai dari nol karena pemimpinnya, yang akan menjadi korban adalah warga Jakartanya juga. Jadi intinya bahwa apa yang dilakukan Mas Pram dan Bang Dul dengan bersilaturahmi pada gubernur itu akan melakukan sesuatu yang menjadi kelanjutan dari apa yang sudah dilaksanakan gubernur terdahulu. Termasuk salah satunya dari Pak Anies. Jadi apapun yang memang baik dan layak dilanjutkan akan diteruskan dan ditingkatkan. Seperti tadi sempat saya sebutkan tentang JIS. Itu bisa terrealisasi ketika Gubernur Pak Anies ya itu terbangun sampai selesai itu ya. Jadi apa yang kurang dari JIS itu akan kita maksimalkan supaya ini jadi optimal. Bahwa transportasinya menuju JIS dan keluar dari JIS untuk mengurai kemacetan kalau terjadi event dan pertandingan sepak bola. Memberikan itu untuk home base-nya Persija dan Jackmania tadi. Jadi karena kaitannya ini kalau itu semua bisa optimal, otomatis yang menerima dampak itu kan ya warga Jakarta. Kita tidak terlepas, kita tidak mengatakan bahwa ini masalah mendukung siapa, tapi ketika ada pemimpin yang bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan gubernur sebelumnya, saya kira itu layak dipilih lah. Oke. Bagaimana dengan pasangan Darmakun? Pasangan Darmakun berupaya juga tidak untuk merebut dukungan dari anak Abah? Karena sebelumnya kan ada isu bahwa anaknya Mas Anies sendiri diduga dicatut dukungannya, KTP-nya oleh pasangan Darmakun kan. Jadi bagaimana itu untuk menjelaskan itu dan sekaligus menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya meraih dukungan dari anak Abah? Ya, saya pantun dulu boleh ya, sedikit aja pantunnya. Makan gorengan di pinggir kali. Ya. Oh sorry, salah. Ulang ya. Cakepnya soalnya kurang kenceng. Karena di sebelah saya ada Cak Lontong, jadi saya ubah dikit. Makan lontong di pinggir kali. Lontongnya pulen, gorengannya basi. Jadi ini terus yang ditanyain, seribu kali lebih saya dapat pertanyaan ini, nyatut KTP dan sebagainya. Kami ya sebagai tim pimpinan deklarasi dari awal 3 Februari Kak sampai sekarang itu warga ribuan yang menyetor KTP. Ya, jadi tidak ada Bang Dharma, Bang Dr. Kun itu nyatut KTP itu tidak ada. Kita bahkan rapat di KPU ya bersama Bawaslu itu sampai jam 2 malam. Ya, tak terbukti itu. Ya Kak, jadi memang kalau kata Bang Dharma nanti beliau akan jelaskan saat debat ya, kalau ini digoreng terus kan, makanya saya bilang gorengannya basi gitu kan. Tapi itu kan Pak Anies sendiri yang bilang. Sebentar Kak, sebentar. Itulah yang Jenderal Dharma kemarin sampaikan kepada kami, itulah operasi intelijen. Memang ada pihak-pihak yang tidak ingin dari petugas rakyat untuk bisa maju. Ya.
Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kedaulatan rakyat ini pengen sekali disumbat ya. Ya, dan itu kami ada buktinya nanti ya. Bang Dharma akan menyampaikan itu semua. Ini layaknya seperti operasi intelijen karena beliau ahli di bidang itu. Beliau pernah menjabat sebagai wakil kepala Badan Cyber dan Sandi Negara ya, BSSN. Jadi ini nanti akan beliau jelaskan. Ya, maksudnya bagaimana ya? Soalnya Pak Anies sendiri yang bilang bahwa KTP dua anaknya itu dicatut. Tidak ada. Oleh pasangan di Darmakun. KPU tidak ada, Kak. Tidak terbukti, Kak. Kan saya yang rapat, Kak. Kami yang rapat. Sampai jam 12 malam ya, bahkan kita tungguin sampai jam 2 malam bersama Bawaslu. Itu ya tidak masuk data-data begitu, Kak. Jadi gini, Kak Zilfa, saya jelasin ya. Kak Zil misalnya itu daftarin KTP Kak Zil sendiri. Itu bisa masuk ke silon KPU. Terus tiba-tiba Kak Zil bisa ngomong, saya nggak pernah daftarin KTP saya atas nama Pak Darmakun. Padahal Kak Zilvia udah daftarin sendiri KTP-nya. Jadi hal-hal seperti itu, Kak, tidak bisa kita bendung, Kak. Ya. Karena kita dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Soalnya kalau Master Alma bilang ini ada operasi intelijen, masa Mas Bukan Anies, saya, tapi masa Bang Mas Dharma. Anies bagian dari operasi intelijen itu? Soalnya Mas Anies mengatakan ada pencatutan. Gini Kak. Karena tiba-tiba viral, Kak. Viral, pengen menghancurkan nama baik dari Bang Dharma dan Dr. Kun. Bang Dharma ini, Kak, dia adalah Jenderal Bintang 3 polisi yang tidak pernah kena masalah, Kak. Tidak pernah ada kasus, sangat jujur, bersih, jadi lulusan terbaik Akpol, Kak. Dan beliau Kak, beliau mendapat gelar penghargaan tertinggi Adi Makayasa. Dapat gelar penghargaan tertinggi, penjahat-penjahat besar ditangkap, bandar-bandar narkoba besar ditangkap. Masa iya sih dituduh nyatut KTP? Ya, nggak benar-benar nggak berkemanusiaan. Dan tidak ada buktinya di KPU dan di Bawaslu saat itu. Makanya KPU meneruskan mensahkan suara kita, 677.000 suara, Kak. Itu yang harus. Oke. Balik lagi ketika kita bilang ingin memperebutkan suara dari anak Abah, Bang Riza, tadi kita sudah lihat kalau berdasarkan survei Poltreking, 45,5% itu akan ke pasangan Ridho. Apakah memang itu juga yang dirasakan oleh pasangan Ridho sehingga merasa sudah lebih aman dibandingkan pasangan-pasangan lainnya karena ada dukungan dari anak Abah? Ya, jadi yang pertama ya, pemilih Mas Anies atau pemilih Anies itu memang banyak sekali kesamaan ya, dengan pemilih pasangan Ridho. Kenapa? Yang pertama memang karakter daripada kepemimpinan Mas Anies itu juga ada pada kepemimpinan Bang Ridwan. Gitu. Kemudian terlebih pendukung Mas Anies juga adalah pendukung pasangan Ridho. Dan juga partai-partai yang mendukung daripada Mas Anies dulu, siapa itu? Partai Gerindra, sekarang mendukung pasangan Ridho. Siapa itu? PKS, itu juga mendukung pasangan Ridho. Kemudian ketika Mas Anies maju dalam Pilpres, juga partai yang mendukung Mas Anies, PKS, Nasdem, PKB juga bergabung mendukung pasangan Ridho. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bahwa pendukung Mas Anies itu memang banyak sekali ya, mendukung pasangan Ridho. Di samping banyak kesamaan dan sebagainya. Dan pemilih-pemilih yang merasakan pembangunan, keberhasilan pembangunan di Jakarta dipimpin oleh Mas Anies, mereka tahu betul cara memilih pemimpin dan mereka tidak akan main-main. Mereka meyakini bahwa Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono adalah pemimpin yang berprestasi, yang teruji, yang punya kemampuan. Tidak hanya berpengalaman, teruji, berprestasi di pemerintahan, di birokrasi. Baik. Tapi malah di dalam satu pemerintahan yang sama, yaitu di kota Bandung dan di Provinsi Jawa Barat itu artinya provinsi yang dekat sekali dengan Jakarta. Jadi kesamaan itulah yang menyebabkan bahwa warga Jakarta kami yakin akan memilih pasangan Ridho. Oke, baik. Ya. Saya koreksi dikit ya, Kak Zil. Boleh koreksi nanti, Ya. masih ada satu segmen lagi ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.